Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Fitri Jali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk melihat hewan-hewan yang saya pelihara di rumah. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan seekor hewan, biasanya kura-kura ya, yang memang berasal dari Eropa. Selama ini kan saya selalu membahas kura-kura yang berasal dari Amerika, dari Afrika, ataupun dari Asia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih kura-kura dari Eropa. Nah, teman-teman, ikut terus keseruan saya kali ini ya. A few moments later. Teman-teman, yuk kita lihat kura-kuranya. Nah, ini dia kura-kuranya. Kura-kuranya dinamakan kura-kura hermani. What? Dia merupakan kura-kura darat yang berasal dari Eropa bagian selatan. Nah, teman-teman, kura-kura ini mempunyai nama ilmiah yang cukup keren, yaitu Testudo hermani. Jadi, karena dia golongan Testudo, dia sekeluarga juga dengan kura-kura Rusian ataupun kura-kura dari Greek. Nah, teman-teman, si kura-kura dari Eropa ini, dia bentuknya betul-betul sangat lucu. Teman-teman bisa lihat juga ya. Selain itu harganya juga sangat terjangkau. Jadi masih lumayan lah, nggak begitu terlalu mahal ya kura-kuranya. Terus si kura-kura ini juga dia bisa berinteraksi dengan pemiliknya. Jadi dia lebih hafal loh dengan pemiliknya. Kura-kura ini sangat lucu dan aktif. Teman-teman bisa lihat tuh, di sini aja dia nggak bisa diem ya. Dia sangat lucu dan aktif, juga agak-agak bandel ya. Bandel dan pecicilan. Dia itu tidak bisa diam, lihat tuh. Dia pengennya jalan ke sana kemari. Tuh, pengennya jalan-jalan terus ke sana kemari. Juga dia ini senangnya menggali atau memanjat. Nah, teman-teman, kura-kura ini juga dia mempunyai ukuran yang tidak akan begitu besar. Jadi teman-teman yang mempunyai halaman rumah ataupun rumahnya tidak cukup luas untuk memelihara kura-kura, kura-kura ini adalah satu pilihan untuk teman-teman, karena kura-kura ini paling panjangnya itu kalau udah dewasa sekitar 15 sampai 20 cm. Jadi sangat kecil sekali teman-teman ya. Ini yang saya punya sekitar 6 cm ya. Nanti kemungkinan kalau udah besarnya mungkin sebatas beginian. 2 kalinya dari ini. Nah, itu juga bisa sebagai referensi teman-teman kalau ingin memelihara kura-kura darat yang tidak terlalu besar seperti kura-kura sulcata, pardalis ataupun kura-kura aldabra. Nah, teman-teman, ciri khusus dari kura-kura ini adalah bisa lihat teman-teman, dia mempunyai kerapas yang memang warnanya itu cukup cerah ya. Warnanya itu antara kuning kehijauan dengan campuran warna hitamnya, plastronya juga dia didominasi oleh warna hitam dari plastronya. Nah, kerapasnya biasanya untuk yang normal dia ada 13 skut. Nah, 13 skut yang gini itu ada 13. Selain itu, dia mempunyai ekor yang lebih besar dari kura-kura lainnya, dan si ekornya ini dia mempunyai taji ya. Taji semacam lapisan tanduk di ujung ekornya. Jadi itulah yang membedakan kura-kura ini dengan yang lain. Selain itu, dia mempunyai 4 tangan dan kaki yang mempunyai kuku. Kukunya ada 4 tuh. Lihat kukunya ada 4. Kukunya 4 juga, dan tangannya juga ada 4. Tangannya juga ada 4. Kura-kura ini termasuk kura-kura yang lucu ya. Dan biasanya untuk ukuran dewasanya, kura-kura ini biasanya yang betina lebih besar daripada yang jantan. Ukurannya yang betina bisa mencapai sampai 20 cm dan yang jantan sekitar 15 sampai 18 cm. Nah, teman-teman,
di alamnya sendiri itu bisa mencapai 30 cm. Kura-kura ini dalam perawatannya sangat mudah sekali ya. Kura-kura ini dia mudah beradaptasi dan suhunya cocok dengan di Indonesia. Karena pada waktu diimpor dari Eropa, biasanya dia masih dalam kondisi bayi, jadi dia akan lebih mudah untuk menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman juga biasanya kalau di Eropa, kura-kura ini dia bisa melakukan hibernasi ya, atau kalau di kura-kura disebutnya brumasi. Jadi dalam kondisi musim dingin di Eropa, dia bisa tidur panjang, kadang-kadang bisa 4-5 bulan tanpa makan ya, dengan dia menurunkan pernafasannya itu dalam kondisi suhu yang memang sekitar 5 derajat Celcius. Jadi bertahan hidupnya memang cukup bagus untuk kondisi dingin. Kura-kura ini di dunia dibagi menjadi 2 ras, yaitu ras barat dan ras timur. Untuk ras barat biasanya berasal dari Spanyol Utara, dari Prancis Selatan, dan dari daerah Mediterania. Untuk daerah barat warnanya biasanya kuning lebih ke orange ya, daripada yang dari timur. Dan biasanya ukurannya lebih kecil, antara 15 sampai 18 cm. Jadi kura-kura ini untuk yang daerah timur biasanya kura-kuranya warnanya cenderung lebih gelap daripada yang kura-kura dari barat, dan ukurannya bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 cm, bahkan bisa sampai 28 cm dan 30 cm. Jadi lumayan cukup besar ya untuk yang daerah timur. Dan dia yang daerah timur ini berasal biasanya dari bagian Italia bagian selatan serta daerah Balkan. Nah, teman-teman sekarang lebih jelas ya tentang asal-usul dari si kura-kura ini. Kura-kura ini juga untuk reproduksi dia sepanjang tahun dan bisa menghasilkan telur sekitar 2-12 ekor. Kura-kura ini termasuk golongan herbivora, jadi dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, saya biasanya memberi makan dia di rumah, biasanya kalau nggak ketimun, kadang-kadang juga saya berikan juga sawi hijau, ataupun bisa juga diberikan selada, dan buah-buahannya pepaya atau pisang. Kadang-kadang saya berikan juga si kura-kura ini semangka juga dia suka ya. Jangan pernah diberikan protein tinggi seperti kacang-kacangan, toge, ataupun kol atau kubis, karena bisa menyebabkan gangguan di pencernaan. Di Indonesia sebagian kurang begitu disukai ya orang-orang Indonesia ya, karena
orang-orang Indonesia itu lebih menyukai kura-kura yang nantinya akan berukuran besar seperti sulcata, pardalis ataupun aldabra. Dan mereka juga beranggapan kalau kura-kura Hermanni ini dari coraknya dia kurang menarik. Padahal menurut saya pribadi ya, kura-kura Hermanni ini mempunyai corak yang lain dari yang lain ya. Kelebihannya juga dia ya ini tuh, dia senangnya manjat, dia senangnya juga naik-naik, menggali, dan satu lagi kura-kura ini sangat lincah. Yang utama buat teman-teman, kura-kura ini tidak membutuhkan ruangan yang luas ataupun kandang yang besar ya, karena dia tidak begitu besar ukurannya dan dia termasuk kura-kura yang memang berukuran kecil untuk kura-kura darat. Tuh, dia lucu sekali, nggak bisa diam. Dia selalu berjalan ke sana kemari. Nah ini teman-teman, kalau kita simpan kandangnya di outdoor, hati-hati ya, karena kura-kura ini begitu lincah. Kita harus hati-hati terhadap adanya predator, seperti bisa ada kucing atau tikus yang bisa mencelakai. Nah teman-teman, saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kura-kura Hermanni ini. Jadi teman-teman, kalau seandainya nanti kura Hermanni yang mendapatkan penyakit yang saya sebutkan ini, jadi teman-teman tidak terlalu khawatir lagi untuk menangani kura-kura ini. Nah teman-teman, kura-kura Hermanni ini yang paling sering adalah yang pertama, gangguan pernafasan. Jadi gangguan pernafasan itu bisa dia mengalami pilek ataupun juga mata dan hidungnya dia berair dan meler. Nah biasanya kalau terjadi seperti itu terjadi karena adanya perubahan cuaca. Kadang-kadang kura-kura juga perubahan cuaca dari panas ke dingin atau apa bisa menyebabkan juga dia flu ya, ataupun karena kandangnya yang kotor. Jadi teman-teman harus terus membersihkan kandangnya. Sebaiknya kandangnya itu dibersihkan minimal dalam 1 minggu 3-5 kali, ataupun lebih baik lagi kalau seandainya kita tiap hari membersihkannya, karena dia kan mempunyai kandang yang tidak terlalu besar ya, jadi kita lebih mudah untuk membersihkannya. Dan yang kedua, penyakitnya dia adalah namanya stomatitis, atau di manusia mungkin sariawan ya. Jadi sariawan ini bisa karena pemberian makanan yang salah atau kurang baik. Biasanya tandanya, ciri khasnya, di antara bibirnya ini, di antara mulutnya ada bercak-bercak putih yang memang seperti luka. Yang ketiga, kita juga harus waspada dengan yang namanya bladder stone. Ini sama karena kura darat, dia bisa juga mengalami bladder stone, tapi tidak separah dari kura-kura sulcata ataupun kura-kura yang lain. Nah, bladder stone itu terjadi karena urates yang dia punya tidak dikeluarkan, sehingga urates itu akan mengkristal dan menutupi saluran kloakanya. Bisa menyebabkan kematian kalau sampai dia tersumbat di kloakanya. Satu lagi penyakit yang sering diderita oleh si kura-kura ini adalah diare. Kalau diare biasanya karena pemberian makanan juga yang memang tidak cocok dengan dia, ataupun yang memang kurang bagus ya, misalnya sudah basi atau apa, dia bisa menyebabkan diare. Nah teman-teman, itulah penyakit-penyakit yang biasanya menyerang kura-kura Hermanni ini. Jadi apabila teman-teman memelihara Hermanni dan mengalami penyakit-penyakit seperti itu, teman-teman sudah tahu bagaimana untuk penanganannya.
teman-teman, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk terus menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa diberikan like-nya, share, dan komennya. Untuk teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa, dan tonton juga sampai selesai. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang ingin memelihara kura-kura tapi lahan di rumahnya terbatas. Jadi bisa memilih kura-kura ini sebagai pilihan, karena harganya juga tidak begitu mahal ya, terjangkau ya. Juga kura-kura ini lucu, udah senang-senang manjat, senang-senang jalan-jalan terus tuh dia manjat. Juga dia memang kura-kuranya juga bisa diajak interaksi oleh kita, diajak main ataupun diajak juga untuk mengenal pemiliknya. Nah teman-teman, semoga bermanfaat video ini, dan semoga juga ya kedepannya video saya akan lebih baik lagi. Salam teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.